Nah, sekarang kita lagi cari kulit manis jangan. Nah, ini pohonnya itu hampir mirip dengan pohon beringin. Hanya yang bedakan yaitu aroma yang khas dari batangnya ini. Kita ambil dulu kulitnya Pak ya. Para konco-koncoku kabeh, sekarang kita mau bikin salah satu kuliner khas dari Ambarawa, yaitu kue bolu cukil kayu manis. Sekarang kita lagi cari talasungu. Nah, bukan daunnya atau batangnya yang bakal kita olah, namun ubinya. Nah, sekarang kita gali dulu, baru kita ambil ubinya. Nah, sekarang kita lagi mau cari uci-uci. Uci-uci ini sejenis tumbuhan liar. Nah, ini ada durinya, harus berhati-hati. Jadi memang Ruby ini terkenal dengan rasanya yang manis. Namun kali ini karena kita tambahin dengan pasta uci-uci, wah itu yang menambah rasanya itu makin ada cita rasanya. Ada asam tapi itu dinikmati banget ya Mbak ya? Iya. Makin seger ya mangannya ya. Ompe parai om kambreng. Woi, aku iki ya wis jane jogono ya. Yo. Wis siap kabeh? Siap. Oh, iki terimanan yo. Oh, siji, loro, telu. Aku bersama anak-anak Desa Gendong, Kabupaten Semarang, lagi seru-seruan bermain bentik. Bentik adalah salah satu permainan tradisional yang menggunakan media stick dari bahan kayu maupun bambu. Cara mainnya gampang banget. Setiap pemain akan diberi kesempatan untuk melempar potongan bambu dengan stik kayu. Pemain yang melempar harus melubangi tanah. Tujuannya agar potongan bambu ini dapat terlempar jauh ketika diungkit dengan kayu panjang. Aduh, ternyata ngelempar kayunya sulit juga yo. Beberapa kali aku gagal. Tapi akhirnya berhasil juga mukul potongan bambunya. Nah, tadi kan udah jadi pelempar. Sekarang saatnya aku yang kebagian nangkep potongan bambu. Ayo, cepat lempar. Aku sudah siap nih, mau nangkep. Siap, Kabeh. Ayo, siap. Oh, aku iki sing tuh. Nah, sekarang lagi seru-seruan bermain bentian. Nah, cara mainnya kita itu harus banyak-banyakan poin. Nah, gimana biar dapat poin yang banyak? Kita berebut kayunya. Woi, Akhirnya, aku yang jadi juaranya. Mas Habib, ayo toh, malah dolanan ning kene. Ayo golek kayu. lagi beneran nih. Yo, ya wes yo. Saya. Nah, setelah selesai seru-seruan bermain bendian bareng anak-anak sini, mumpung lagi di Jawa Tengah nih, aku bakal ajak anak negeri buat eksplor kuliner dan kekayaan alam yang ada di Jawa Tengah. Karena alam memberikan banyak manfaat. Lagi asik main, ternyata aku lupa. Harus cari kayu manis buat bumbu dapur. Nyarinya bukan di tengah pasar loh, melainkan di tengah hutan. Yuk, Vin, kita jalan dikit lagi. Nah, itu dia bapaknya. Biasanya aku cari kayu manis ini bareng Pak Hadi. Iki bapak Saf. Iya. Pak, Ya, kenapa nih Pak? ini kulit manis jangan nih. Udah kulitnya. Ini. Wah, iki lho, Pak. Kayu manis merupakan sejenis pohon yang tergolong rempah-rempah beraroma kuat. Jadi, kita bisa tahu mana pohon yang bisa dibuat menjadi kayu manis dari aromanya. Salah satunya pohon jangan yang mau kita tebang ini. Nah, ini video Pak yo. Ya. Nah, sekarang kita lagi cari kulit manis jangan. Nah, ini pohonnya itu hampir mirip dengan pohon beringin. Hanya yang bedakan yaitu aroma yang khas dari batangnya ini. Nah, ini kita ambil dulu kulitnya ya Pak ya. Iya. Tapi Pak, caranya Pak?
Pohon kayu manis yang siap panen memiliki ciri semua daunnya sudah berwarna hijau. Kalau ini sih, sudah pasti siap panen. Nah, jadi ini tidak hanya dikulitin saja, tapi harus juga ditebang ya Pak ya? Nah, gunanya itu agar mempermudah saat ngulitin dan juga ternyata bisa dimanfaatkan untuk kayu bakar. Dan daunnya ternyata bisa disuling ya Pak ya? Bisa. Wes Pak, langsung Pak, tebang ya Pak? Selain menggunakan golok, kita juga perlu menggunakan gergaji untuk menebang pohonnya. Tenang wae, pohon yang sudah ditebang ini setelah beberapa bulan akan muncul tunas baru. Jadi setelah ditebang akan tumbuh batang pohon yang baru. Wah, udah mau tumbang nih. Ternyata ranting bagian atasnya nyangkut ke pohon lain. Yo wes, kita dorong aja Pak. Awas Pak, pohonnya tumbang. Semakin lama umur pohonnya, maka semakin tebal kulit kayu manisnya. Biasanya kayu manis yang kualitasnya bagus, itu pohonnya sudah berumur sekitar 15-20 tahun. Bagian yang dipakai bagian tengah pohonnya. Untuk ranting dan daunnya tidak dipakai, namun bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar maupun disuling menjadi minyak. Nah, kayu ini nih yang mau kita kupas kulitnya, Vin. Bantuin aku yuk buat pindahin kayunya. Aduh Pak, piye iki? Ketiban kayu nih aku. Mas Vin, tangannya ben iso Vin. Gimana sih? Aduh, maaf ya Vin, jadi bikin kamu khawatir. Tapi tenang aja, aku nggak apa-apa kok. Kita tebang menjadi 2 batang pohonnya. Setelah itu, langsung deh kita kupas kulit kayunya. Nah, jadi sebelum dikulitin harus dipotong terlebih dahulu 1 meter. Nah, ini gunanya agar mempermudah saat mengkuliti si kayu manis ini. Kulit kayu manis yang baru dipanen masih bertekstur basah dan berwarna kehijauan serta berlumut. Karena masih basah, jadi belum bisa dijual. Nah, kalau sudah dibersihkan kulit luarnya, baru bisa kita bawa Vin untuk dikeringkan. Setelah itu bisa dipakai jadi bumbu dapur pelengkap masakan. Wah, habis dari tengah hutan jadi lapar yo. Kayaknya bikin olahan dari kepala kambing. Boleh juga nih. Ya wes, langsung aja kita masak. Kali ini kita mau masak gecok kepala kambing. Gecok kambing sendiri sebenarnya merupakan kuliner andalan dari masyarakat Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang. Gecok ini terkenal dengan penggunaan rempah-rempah yang cukup banyak. Ada cengkeh, bunga lawang, kemiri, ketumbar, dan tentunya kayu manis ini. Nah, membuatnya tidak semudah memakannya loh. Semua rempah-rempah tadi diulek sampai halus. Kemudian setelah halus, tambahkan bawang merah, bawang putih, lalu jahe, dan terakhir kunyit. Ulek semuanya sampai menjadi bumbu yang halus. Kalau aku sih kebagian tugas berat, yaitu mengolah kepala kambingnya. Sebelum direbus, kepala kambingnya dibakar dengan api unggun. Tujuannya untuk membersihkan bulu yang ada di kepala kambingnya. Dibakarnya harus menyeluruh yo, dan sampai kepala kambingnya berwarna hitam. Setelah dibakar, baru kemudian kita bersihkan bulunya. Bu, ngeten iki sampun dereng. Dikering nggih? Oke. Nah, ini dia tahapan yang membutuhkan kesabaran. Bulu di kepala kambing cukup banyak. Jadi, harus membutuhkan proses yang cukup lama sampai kepala kambingnya benar-benar bersih. Bu, sampun gini iki resik nggih. Oh iya, wes. Belah-belahnya. Ampun, nggih, ampun. Setelah bersih, baru aku belah kepala kambingnya untuk memotong daging bagian dalamnya. Tidak hanya bagian kepala saja yo. Gecok ini juga menggunakan tambahan kaki kambing dan daging kambingnya juga. Setelah semua dipotong dan dibersihkan, tinggal kita rebus dengan air yang mendidih. Oh iya, pada saat perebusan, jangan lupa tambahkan serai dan daun jeruk yo. Tidak cuma direbus saja, namun juga harus ditambahkan ini nih, daun jeruk dan juga serai agar bau perengusnya itu memang benar-benar hilang. Rebus hingga daging kepala kambingnya empuk dan matang. Biasanya memerlukan waktu kurang lebih 1-2 jam.
tergantung banyaknya daging yang dimasak. Sambil menunggu, sekarang kita tumis bumbunya dulu deh. Bumbu dan rempah-rempah yang sudah dihaluskan tadi kita tumis sampai matang. Ini kayu manisnya, Bu. Nah, jangan lupa ini nih kayu manisnya untuk menambah cita rasa dan juga aroma yang khas. Setelah aromanya keluar, tambahkan air matang secukupnya. Setelah itu, baru deh masukkan potongan daging kambing dan kepala kambingnya, kemudian masak hingga bumbunya meresap. Kan? Sip, gecok kepala kambingnya udah jadi nih. Secara tampilan, makanan ini sangat menggugah selera yo. Sekilas mirip dengan gulai sapi, namun kuahnya cenderung tidak terlalu kemerahan. Dari banyaknya kuliner Jawa Tengah, gecok ini merupakan makanan yang mempunyai cita rasa yang khas dan berbeda dari yang lain. Bahkan sebagian masyarakat Kabupaten Semarang menyebut gecok ini sebagai makanan jamu. Eits, tapi bukan berarti mirip dengan minuman jamu loh yo. Melainkan karena gecok ini memiliki khasiat untuk menghangatkan tubuh. Kurang lebih khasiatnya sama seperti minum jamu. Jadi memang ciri khas dari geco ini dimasaknya itu dengan bumbu rempah yang komplit sehingga rasanya itu mulai dari bumbunya itu pas banget, berasa banget, pedasnya dapet, gurihnya juga dapet, dan daging dari kambing ini dia itu empuk ya. Wah, Empuk banget. meresap loh sampai dagingnya, Bu. Wah, penambahan dari kayu manisnya, aromanya itu makin menggugah selera. Wah, ayo cuma bareng yuk. Dari segi aroma, tercium aroma rempah yang sangat kuat. Soal kuahnya, terasa gurih-gurih sedap dengan ada sensasi pedas yang mulai terasa di lidah. Namun, bukan pedas yang menggigit, melainkan pedas yang sedang dan berempah. Tentunya setelah memakan gecok ini, membuat tubuh menjadi semakin hangat. Benar-benar santapan yang lezat, mengenyangkan, sekaligus menyehatkan yo. Tadi kita sudah memasak kuliner yang berkuah dan gurih. Sekarang kita bikin yang manis-manis, tapi bukan janji manis. Para konco-koncoku kabeh, sekarang kita mau bikin salah satu kuliner khas dari Ambarawa, yaitu kue bolu cukil kayu manis. Ini sudah kita siapkan bahan-bahannya, saatnya kita bikin. Ayo, besi, Bu, monggo. Untuk membuat kue tempo dulu ini, kita mulai dari memarut jeruk lemon. Yang dipakai bukan air lemonnya yo, melainkan parutan kulit lemonnya. Tujuannya agar kue bolu ini memiliki rasa asam dan segar. Biar makin bervariasi, adonan kue bolu cukilnya kita tambahkan pewarna alami dari buah naga dan kopi. Bikinnya sih nggak pakai ribet. Cukup kupas dan potong buah naganya dan peras buahnya sampai mengeluarkan saripatinya. Kalau aku yo pasti kebagian yang berat-berat. Aku mau numbuk kayu manisnya sampai halus. Kayu manis yang sudah dipotong kecil-kecil, lalu aku tumbuk menggunakan alat penumbuk yang terbuat dari batu ini. Jadi kalau biasanya kayu manis ini kalau mau dibikin soto ataupun kolak, itu dipotong-potong aja udah langsung bisa diolah. Nah, kali ini karena kita mau bikin kue, kayu manisnya harus ditumbuk sampai menjadi bubuk halus seperti ini. Lanjut Bu. Setelah jeruk lemon diparut, langsung saja tambahkan telur bebek. Sebenarnya kalau mau pakai telur ayam juga bisa, tergantung selera yo. Tapi kebanyakan menggunakan telur bebek agar adonannya nanti lebih padat dan mengembang. Nah, ada lagi nih kebiasaan unik ketika membuat bolu cukil ini. Mas Apip, diambil gula ya, Mas. Putih, Bu. Ini kating belakang. Oke. Oh, Mas. Oke, Bu. Wah, iki. Nah, jadi sebelum diolah dengan bahan-bahan yang lain, tepung gandum dan gula ini harus dijemur dengan panas yang terik kurang lebih 3-4 jam. Gunanya itu agar nanti kuenya itu dapat mengembang yang sempurna. Wah, ini udah cukup. Mari kita olah dengan bahan-bahan yang lain. Kalau sudah ada gula dan tepung gandum yang sudah dijemur, tinggal kita campurkan ke adonan telur bebek tadi. Eits, jangan langsung dicampur semua yo. Wes, sabar. Satu-satu masukinnya.
Pertama, gulanya dulu, aduk dengan telur bebek tadi. Kalau sudah diaduk, baru campurkan tepung gandumnya. Aduk terus sampai adonannya tercampur dan semakin padat. Biar aromanya semakin khas, campurkan juga bubuk kayu manisnya. Kalau sudah, kita bagi 3 adonannya yuk. Kemudian kita campurkan pewarna alami dari buah naga dan bubuk kopi robustanya. Nah, kalau sudah gini, tinggal diaduk lagi yuk. Jadi cara masak yang kita gunakan itu masih pakai cara yang sederhana, yaitu pakai oven tradisional, ya, menggunakan gerabah yang di dalamnya itu kita kasih pasir, lalu ada cetakannya. Nah, pasirnya ini gunanya agar matangnya itu bisa merata. Walaupun masih menggunakan cara sederhana, ini matangnya bakal merata karena di atasnya itu dikasih bara api dari arang. Wah. Cara memanggangnya juga unik. Tuh, lihat. Di dalam kualinya terdapat pasir yang di atasnya ditaruh cetakan bolu. Adonan yang sudah dibikin tadi, kemudian kita masukkan ke cetakannya. Awas, Vin. Pelan-pelan masukinnya. Nanti berantakan. Kalau semua sudah terisi, baru kemudian kita tutup kualinya. Ditutupnya menggunakan penutup yang terbuat dari seng dan ditambah dengan arang yang sudah dibakar. Di bawahnya dimasak dengan kayu bakar, sedangkan di atas tutupnya dikasih arang yang panas. Tujuannya sih biar bolu cukilnya matangnya merata. Sepertinya sudah matang nih. Langsung aja yuk kita angkat atau kita cukil dengan menggunakan lidi kayu. Kalau lihat kayak gini sih, jadi gak heran yo, kenapa kue ini dinamakan bolu cukil. Bolu cukil ini merupakan bolu kering yang mempunyai tekstur keras dan renyah di bagian luarnya, namun lembut di dalamnya. Warna yang coklat merupakan rasa original. Untuk yang agak hitam, itu rasa kopi. Dan yang kemerahan adalah rasa buah naga. Bolu cukil ini paling cocok memang untuk camilan sore sambil ditemani secangkir teh maupun kopi. Jadi rasa bolu cukil kayu manis ini dia itu manis, gurih, dan juga teksturnya itu dia empuk gitu. Nah, untuk kayu manisnya itu aromanya itu jadi khas banget. Ada rasa mintnya dan aroma wanginya nih loh. Dominan banget ya, Bu. Iya, rasanya enak loh. Manis tenan apa meneh karo namanya aku. Rasanya yang paling enak dan dibuat menggunakan pemanis alam dan ada tambahan kayu manisnya. Membuat kue bolu cukil ini memiliki cita rasa dan aroma tersendiri. Pokoknya wena apple. Pada awalnya bolu cukil ini dibuat ketika ada acara-acara besar seperti Idul Fitri maupun acara pernikahan. Namun sekarang kue bolu cukil ini sudah gampang ditemui dan banyak ditemukan di sentra oleh-oleh di Temanggung maupun Kabupaten Semarang.